Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Perkenalkan, saya Nining, nutrisionis atau petugas gizi di Puskesmas Gedong Tengen. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang PMBA atau pemberian makan pada bayi dan anak. Di sini tentu saja ibu-ibu sekalian sudah pasti memberikan makan untuk putra-putrinya, nggih. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan terkait dengan pemberian makan pada bayi dan anak. Masa emas dan masa kritis pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi masa emas dan masa kritis itu tidak setelah bayinya lahir. Masa emas dan masa kritis pertumbuhan dan perkembangan anak itu sudah dimulai dari saat ibu tersebut hamil. Itu kenapa pada saat hamil kebutuhan gizi ibu harus dipenuhi, karena pada saat tersebut dari masa konsepsi bertemunya sel sperma dan sel telur sampai usia 20 minggu pertama itu kebutuhan gizi harus dipenuhi, terutama gizi mikro seperti zat besi, kemudian zinc, kemudian kalsium, kemudian protein hewani dan nabati. Fungsinya adalah untuk membangun tinggi badan yang potensial. Jadi anak pendek atau tidak nantinya itu sudah ditentukan dari pada saat ibu tersebut hamil. Kemudian 20 minggu sampai anak tersebut lahir itu membutuhkan banyak kalori. Itu untuk membangun berat badan yang potensial dan pertumbuhan otak. Jadi kebutuhan karbohidrat harus dipenuhi. Apabila pada saat 20 minggu pertama itu ibu mengalami mual muntah, setidaknya harus tetap makan walaupun itu bukan nasi. Nasi bisa diganti dengan yang lainnya. Kemudian dari anak lahir sampai usia 2 tahun itu pertumbuhan bayi dan anak untuk mencapai tinggi dan berat badan yang optimal. Jadi ibu-ibu sebelum anaknya berusia 2 tahun, penuhi kebutuhan gizinya, seluruh zat gizi makro dan mikro. Zat gizi makro itu ada karbohidrat, vitamin, protein, kemudian mikro seperti yang saya bilang tadi ada zat besi, kalsium secara seimbang, kemudian dengan menyusui secara eksklusif diteruskan dengan ASI dan MPASI sampai usia 2 tahun akan membuat pertumbuhan bayi dan anak optimal. Kalau sudah lebih dari 2 tahun bagaimana? Bisa dikejar, tapi paling bagus adalah pada usia 2 tahun. Nah, kenapa kurang gizi itu mengkhawatirkan? Mungkin sekarang tidak terlihat ya, anakku kurang gizi, berat badannya kurang tapi masih bisa lari-lari, masih bisa main seperti itu. Karena yang tidak terlihat adalah pada perkembangan otaknya. Akibat kurang gizi, hambatan perkembangan otak, kecerdasan, kemudian kemampuan belajar dan rendahnya produktivitas yang bersifat permanen, jadi tidak bisa diperbaiki. Kalau fisik anak kurang gizi bisa diperbaiki dari kurus menjadi gemuk atau menjadi bagus, tapi kalau perkembangan otak itu tidak bisa diperbaiki. Itulah yang harus kita benar-benar waspadai. Kalau ternyata anaknya kok berat badannya di bawah garis merah, harus kita waspadai, jangan terus santai, tidak masalah wong bisa main, tapi otaknya yang terganggu ya. Jadi dia kecerdasannya akan berkurang, kekurangan gizi membuat sel-sel otak berkurang ya. Kemudian kurang gizi pada usia dini akan meningkatkan risiko berbagai penyakit degeneratif seperti jantung, kanker dan lain-lain pada saat dewasa nanti. Kemudian dampak kurang gizi pada awal kehidupan terhadap kualitas sumber daya manusia. Yang pertama itu gagal tumbuh, berat lahirnya rendah di bawah 2,5, kecil, pendek, kurus. Akhirnya apa? Daya tahan tubuhnya juga rendah. Kemudian hambatan perkembangan kognitif, nilai sekolah dan keberhasilan pendidikan. Tentu saja karena tadi sel-sel otaknya berkurang, akhirnya dia kecerdasannya juga berkurang. Kemudian setelah dewasa akan menurunkan produktivitas pada usia dewasa. Kemudian ada gangguan metabolik seperti risiko PTM, beresiko terkena sakit gula, stroke atau jantung pada usia dewasa. Yang paling fatal adalah mengakibatkan bayi meninggal.
Di sini saya akan lebih detail menjelaskan tentang standar emas pemberian makan bayi dan anak. Jadi standar emas pemberian makan bayi dan anak itu ada 4. Yang pertama adalah inisiasi menyusu dini setelah lahir dilanjutkan dengan perawat gabung. Kemudian yang kedua memberikan hanya air susu ibu saja sejak lahir sampai bayi berumur 6 bulan. Memberikan makanan pendamping air susu ibu mulai umur 6 bulan. Kemudian yang menyusui dilanjutkan sampai anak berusia 24 bulan. Yang pertama yaitu inisiasi menyusu dini. Fungsinya untuk apa? IMD fungsinya untuk menghangatkan bayi, memberikan perlindungan alamiah bagi bayi, membentuk kekebalan tubuh, mengurangi pendarahan pasca persalinan, karena pada saat IMD ini kaki bayi akan merangkak itu di perut ibu, itu bisa untuk membantu mengurangi pendarahan. Kemudian juga untuk keuntungannya dari IMD adalah untuk menstimulasi produksi ASI. Jadi biar ASI-nya produksinya lancar, meningkatkan aktivitas uterus, kemudian meningkatkan kedekatan emosi ibu dan anak, dan meningkatkan durasi menyusui. Oke, itu yang pertama dari standar pemberian makanan bayi dan anak. Kemudian kedua memberikan hanya air susu ibu saja sejak lahir sampai bayi berumur 6 bulan. Mengapa ASI eksklusif harus diberikan selama 6 bulan pertama? Karena ASI itu mengandung zat gizi yang menjamin tumbuh kembang bayi sampai berumur 6 bulan. Kemudian bayi kurang dari 6 bulan, enzim pencernaannya belum sempurna. Jadi kalau dikasih makanan selain ASI, bayi tersebut belum bisa mencerna makanan-makanan tersebut, dan juga ginjalnya belum berfungsi maksimal. Kalau dikasih makanan selain ASI akan memperberat kerja ginjal. Kemudian makanan tambahan biasanya mengandung zat pewarna dan pengawet, kemudian bisa juga menimbulkan alergi. Pada saat hari pertama bayi lahir, kita belajar lambung bayi ya, biar kita bisa berpikir kalau dengan ukuran segitu kita kasih makanan bagaimana rasanya ya. Jadi pada saat hari pertama bayi lahir itu 5-7 ml per kali minum itu sudah dipenuhi oleh kolostrum. Kapasitas lambung baru sebesar kelereng. Jadi belum perlu banyak minum, karena pada 24 jam pertama bayi masih membawa cadangan lemak dari dalam ya. Jadi 5-7 ml sudah cukup. Kemudian pada hari ketiga lambung itu sudah seukuran bola bekel ya. Jadi ditambah sedikit demi sedikit untuk volume ASI-nya. Jadi misalnya sampai hari ketiga kok ASI-nya belum lancar, tidak usah khawatir, tetap disusukan terus biar nanti ASI-nya tambah lancar ya, seperti itu. Kalau ibu-ibu pada hari ketiga sudah mutong, maksudnya kok ASI-nya cuma sedikit terus tidak diminumkan langsung disambung, otomatis ASI juga akan semakin sedikit produksinya. Kemudian pada hari ke-10 lambung bayi sudah sebesar bola pingpong ya. Jadi bayi mempunyai cadangan lemak sampai 5 hari. 5 hari pertama ASI belum lancar, tidak usah khawatir, terus coba disusukan ya. Sekarang kita akan belajar tentang anatomi payudara. Kenapa kita belajar anatomi payudara? Biar kita tahu dari mana ASI tersebut dikeluarkan ya. Jadi tidak ujuk-ujuk misalnya ASInya kok nggak keluar, kemudian ASInya kok sedikit, langsung menyambung anak dengan susu formula. Jadi di sini payudara itu terdiri dari berbagai sel-sel ya. Ada sel-sel pengeluaran air susu, pembuluh-pembuluh, kemudian pembuluh yang lebih besar lagi, puting susu, areola, dan kelenjar Montgomery, kemudian alveoli. Alveoli itu yang kayak brokoli ini nggih, itu adalah pabriknya ya. Pabriknya susu. Saluran ya, ini saluran, kemudian pabriknya itu yang ada di atas. Di pembuluh-pembuluh yang lebih besar nggih. Ketika bayi mengisap payudara, stimulasi puting mengakibatkan produksi ASI dan
dan payudara mengeluarkan atau mengalirkan ASI. Kemudian menghisap dan memerah ASI sangat penting bagi penyediaan ASI yang baik. Jadi misalnya pada saat bayi tidur sementara bayinya kenyang, ASInya banyak, lebih baik diperah agar produksi ASInya bertambah banyak. Bila bayi tidak menyusu, maka ASI yang diproduksi akan lebih sedikit karena ASI dalam payudara menghambat produksi ASI. Itu makanya pentingnya memerah ASI untuk mengosongkan payudara agar dia berproduksi lagi. Pelepasan atau mengalirnya ASI dapat dipengaruhi emosi ibu. Kalau ibunya cemas, rasa sakit, malu seperti itu juga mempengaruhi keluarnya ASI. Jadi ibu harus benar-benar rileks kalau pada saat menyusui. Dan kelenjar Montgomery itu fungsinya adalah mengeluarkan cairan seperti minyak yang berfungsi membersihkan dan melumasi puting. Jadi biar selalu bersih ya putingnya. Kemudian kalau memberikan ASI juga harus sampai akhir, maksudnya tidak hanya encut-encut pertama udah, misalnya kok bayiku sudah minum lama banget tapi kok nggak kenyang-kenyang, mungkin itu baru ASI awal yang dia dapat. Jadi ASI awal itu hanya banyak mengandung air dan hanya membuat bayi ini hausnya hilang. Jadi menyusunya harus benar-benar sampai payudara kempes agar bayi mendapatkan ASI akhir yang lebih banyak mengandung lemak dan bisa menghilangkan rasa lapar. Bisa mendapatkan ASI awal dan ASI akhir itu adalah dengan pelekatan ya, pelekatan yang baik. Tanda-tanda pelekatan yang baik bisa dilihat ya di sini. Jadi mulut bayi harus terbuka lebar, kemudian dagu bayi menyentuh payudara, areola bagian atas lebih banyak terlihat dibanding bagian bawah. Jadi areola yang bawah bisa masuk ke mulut bayi semuanya. Kemudian bibir bayi, bawah bayi melebar keluar atau duet ya. Itu tanda-tandanya kalau bayi itu benar-benar menyusu secara efektif ya, tidak hanya sekedar menyusu itu adalah bayi itu menghisap dalam dan perlahan, kadang-kadang berhenti. Kemudian ibu mungkin akan bisa mendengar bayi menelan setelah 1 atau 2 hisapan. Hisapan itu terlihat nyaman dan ibu tidak akan merasa kesakitan. Setelah bayi selesai menyusu, ia akan melepaskan puting dan terlihat puas dan rileks. Payudara ibu terasa lembut setelah menyusu. Nah, itu tanda-tanda hisapan bayi yang efektif. Kalau menyusunya lama terus nggak kenyang-kenyang, mungkin kesalahannya ada di sini. Hanya puting yang berada dalam mulut bayi, bukan jaringan payudara. Jadi ASInya tidak keluar. Saluran ASI berada di luar mulut bayi, lidahnya tidak menjangkau. Lidah bayi di belakang di dalam mulut dan tidak menekan saluran ASI. Akibatnya putingnya lecet, kemudian retak, kemudian mengakibatkan kurangnya aliran ASI dan produksi ASInya rendah. Tuh. Jadi ibu-ibu pelekatan pada saat menyusui, pelekatan sangat penting ya. Jadi kalau nyusuin bayi jangan kepalanya tok yang ngadep ke ibu, tapi sak badan-badannya, perut bayi dan perut ibu menempel. Kemudian semua areola masuk, tidak hanya putingnya. Itu bayi akan menyusu secara efektif dan menjadi kenyang, mendapatkan ASI awal dan ASI akhir. Nah, terkadang ibu juga perlu memerah ASI. Kenapa ibu harus memerah ASI untuk bayinya? Misalnya bayinya terlalu lemah atau terlalu kecil untuk menghisap aktif. Jadi ASInya perlu diperah, dikasihkan dengan menggunakan sendok. Kemudian puting terbenam. Nah, itu akan membuat bayi memerlukan waktu lebih lama dari biasanya untuk menghisap. Itu bisa dibantu dengan memerah ASI, diberikan secara manual, bukan langsung dari payudara. Kemudian memberi makan bayi BBLR yang tidak dapat menyusu. Bayi yang lahirnya di bawah 2,5 itu bisa diberi ASI perah. Kemudian pada bayi yang sakit, untuk menutupi ketika kebutuhan ASI ketika ibu atau bayi sakit, misalnya ibunya sakit atau bayinya sakit, ASInya bisa diperah untuk biar tercukupi kebutuhan ASI, jangan langsung disambung. Melonggarkan saluran ASI yang tersumbat atau pembesaran payudara. Jadi kan biasanya kalau istilah Jawa merangkai ya, kalau misalnya terjadi seperti itu, bayinya belum banyak minumnya, bisa dengan cara diperah. Kemudian misalnya ibunya pergi kemana beberapa jam, bisa dengan ASI perah. Itu kita sudah sampai di standar
Yang kedua, kita lanjutkan ke standar emas pemberian makan bayi dan anak. Yang ketiga yaitu memberikan makanan pendamping ASI. Oke. Biasanya dimulai pada usia berapa ibu-ibu? Usia 6 bulan. Masuk 6 bulan, bukan 6 bulan habis ya. Kadang-kadang ada yang memberikan MPASI itu pas 6 bulan habis atau ini masuk ke 7. Jadi bukan masuk ke 7 tapi masuk ke 6, 5 bulan 30 hari. Kenapa harus diberi makanan pendamping ASI? Karena energi dari ASI pada saat usia 0 sampai 6 bulan, ASI itu bisa memberikan seluruh kebutuhannya anak. Kemudian pada 6 sampai 12 bulan, ASI hanya memberikan setengah kebutuhan gizinya anak. 12 sampai 24 bulan, ASI memberikan sepertiganya. Itu kenapa pada saat lebih dari 6 bulan dia harus diberi MPASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya agar pertumbuhannya tetap optimal ya. Jadi dengan tetap memberikan ASI dan makanan pendamping ASI, bukan ASI-nya dihentikan terus diberikan MPASI, tapi ASI dan MPASI. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian MPASI adalah kita ini singkat dengan UVRE Jutek Fares bersih ya. UVRE. Jadi U dimulai dari usia. Saat tepat berumur 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12, 12 sampai 24. Kita mulai dari saat tepat umur 6 bulan ya. Usia 6 bulan. Frekuensinya berapa kali kalau baru mulai makan? 2 sampai 3 kali saja. 2 sampai 3 kali makan ditambah dengan ASI. Jumlahnya berapa? Gak usah banyak-banyak dulu karena baru mulai ya. Jadi mulai 2 sampai dengan 3 sendok makan. Dimulai dengan pengenalan rasa dan secara perlahan ditingkatkan jumlahnya. Itu jumlah. Tekstur bubur kental ya. Jadi kalau anak, biasanya ibu-ibu kalau baru mulai makan pasti dikasihnya encer ya, karena anaknya baru belajar makan, begitu alasannya. Sebenarnya untuk panduannya lebih baik teksturnya diberikan bubur kental, atau kalau kita sendok, kita miringkan sendoknya itu tidak jatuh, jadi bukan kental banget. Tapi kalau kita ambil pakai sendok, sendoknya kita miringkan, makanan tersebut tidak jatuh. Kenapa dengan kental? Karena dengan kental berarti tidak mengandung banyak air, anak akan menjadi kenyang. Jadi semua zat gizi terpenuhi. Kalau encer itu kebanyakan air ya, jadi nanti belum sesuai dengan standar porsinya, dia sudah kenyang tapi itu isinya hanya air ya. Itu untuk anak usia 6 bulan. Untuk jenis nanti saya jelaskan di belakang ya. Jadi ini baru dari usia, frekuensi dan jumlah dulu sampai tekstur. 6 sampai 9 bulan frekuensinya sama, 2 sampai 3 kali makan ditambah ASI. Nah, yang membedakan ditambah 1 sampai 2 kali makanan selingan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 2 sampai dengan 3 sendok makan, masih sama, tapi ditingkatkan perlahan-lahan sampai setengah mangkok berukuran 250 ml. Berapa itu? Kayak apa itu mangkok 250 ml? Kalau ibu-ibu punya mangkok bergambar ayam jago di rumah, nah itu adalah kalau penuh itu 250. Kalau usia 6 sampai 9 bulan paling tidak sekali makan sudah habis setengah mangkok tersebut. Nah, kemudian teksturnya adalah bubur yang cukup kental. Sama ya teksturnya dengan usia 6 bulan tadi. Kemudian kita ke slide berikutnya. Untuk usia 9 sampai 12 bulan frekuensinya naik ya. Kalau tadi 2 sampai 3 kali, sekarang sudah menjadi 3 sampai 4 kali makan, masih ditambah ASI, 1 sampai 2 kali makanan selingan. Jumlahnya meningkat. Kalau tadi hanya 2 sampai 3 sendok makan, sekarang adalah setengah sampai 3/4 mangkok berukuran 250 ml. Teksturnya juga berubah. Kalau tadi masih bubur kental, sekarang sudah dengan makanan keluarga yang dicincang atau dicacah, okay? Makanan dengan potongan kecil yang dapat dipegang atau makanan yang diiris-iris untuk sekalian melatih motorik kasarnya ya, motor memegang, menggigit, untuk merangsang pertumbuhan giginya juga.
Tuh. Berikutnya adalah usia 12 sampai 24 bulan. Frekuensinya sama, 3 sampai 4 kali makan ditambah ASI dan 1 sampai 2 kali makanan selingan. Jumlahnya itu 3/4 sampai 1 mangkok ukuran 250 ml. Jadi semakin tambah usianya, porsinya akan semakin banyak, ya. Kemudian juga makanan yang diiris-iris atau makanan keluarga. 1 mangkok ini jangan dipenuhi dengan kuah ya. Jadi misalnya makanan berkuah ya, nasinya dulu dengan sayur, lauk kira-kira 1 mangkok, baru ditambahkan dengan kuah. Kalau misalnya memberikan makanan yang berkuah. Oke. Kalau misalnya anak yang usianya kurang dari 24 bulan tidak diberi ASI, frekuensinya bagaimana? Sama dengan anak yang diberi ASI, hanya ditambahkan 1 sampai 2 kali makan ekstra atau 1 sampai 2 kali makanan selingan. Jumlahnya juga sama dengan anak-anak tadi ya, jadi porsinya sama dengan anak-anak yang diberi ASI, teksturnya juga sama. Untuk variasi makanan bisa ditambahkan 1 sampai 2 gelas susu per hari atau 2 sampai 3 kali cairan tambahan, terutama di daerah dengan udara panas. Nah, sekarang kita beralih ke variasi. Tadi kan sudah usia, frekuensi, jumlah, tekstur. Sekarang kita ke variasi. Apa yang harus kita berikan pada makanan, apa yang harus kita berikan pada anak kita, ya? Biasanya kalau 6 bulan tepat dikasih apa ibu-ibu? Mesti dikasihnya bubur instan yang encer atau pisang dulu, atau apa ya biasanya? Ya lebih banyak seperti itu nggih, pisang atau bubur bubur instan. Sebenarnya variasinya bisa, yang pertama ASI ya sudah. Kita untuk variasi adalah merencanakan makanan bintang 4. Jadi mulai dari 6 bulan sudah boleh diberikan makanan bintang 4 yang terdiri dari 1 makanan pokok. Makanan pokok itu ada nasi, jagung, umbi-umbian atau makanan lokal lainnya. Jadi ini sebagai sumber karbohidrat, tidak tergantung pada nasi. Misalnya anaknya nggak bisa nasi, bisa dengan ganti kentang, bisa ganti umbi atau roti dan sebagainya. Ini karena makanan pokok ini sebagai sumber karbohidrat, sumber tenaga untuk menunjang aktivitas putra-putrinya. Kalau kekurangan karbohidrat, yang terjadi apa? Anaknya jadi kekurangan energi, jadi dia tidak ada yang untuk menaikkan berat badan, habis untuk bergerak, ya. Kemudian yang kedua itu adalah kacang-kacangan dan hasil olahannya. Di sini adalah kandungannya adalah protein, jadi bisa dari tahu tempe, tahu, kacang hijau atau kacang tanah. Fungsinya untuk apa? Protein itu adalah untuk pertumbuhan putra-putri jenengan. Jadi jangan takut-takut memberikan tempe, misalnya anak 6 bulan mau dikasih tempe. Kan kita tinggal mengatur teksturnya tadi ya. Jadi kalau anak 6 bulan teksturnya ya dilumatkan dan disaring. Terus buah-buahan dan sayuran, bintang yang ketiga. Ini yang biasanya anak-anak sangat sulit makan sayur dan buah. Semua sayur dan semua buah sudah boleh dicobakan mulai usia 6 bulan. Kemudian makanan yang kaya zat besi, ini fungsinya untuk apa? Mencegah anemia, untuk pertumbuhan bayinya, untuk perkembangan otak bayinya. Di sini kalau kekurangan zat besi akan menyebabkan anemia. Kalau terjadi anemia, maka pertumbuhan dan perkembangan anak akan terganggu. Jadi kalau ternyata kok anakku kurang tinggi, anakku kok kurang aktif, coba dicek lagi makanannya, sudah adakah zat besinya di makanan anak-anak tersebut. Karena biasanya ibu-ibu itu takut ngasih makanan hewani sebelum usia 1 tahun. Jadi sebenarnya mulai usia 6 bulan makanan hewani seperti ikan, telur, daging, ati itu sudah bisa diberikan. Cuman nanti diperhatikan tadi teksturnya, itu. Jadi mulai 6 bulan 4 bintang sudah bisa dimasukkan semua dari makanan pokok, kacang-kacangan, buah-buahan, dan makanan yang kaya akan zat besi. Tuh. Kemudian
bagaimana pemberian makanannya yang aktif atau responsif ya. Jadi sabar, kalau ngasih maam itu harus sabar ya, jangan gerusa-gerusu, maksudnya setelah ibunya mau apa dia nggak sabar, padahal anaknya maunya makan dengan nyaman ya. Jika anak menolak makan, terus dorong untuk makan ya, jadi jangan menolak ya wes, jangan gitu, tawarkan makanan baru berkali-kali ya. Jadi ganti-ganti menu itu termasuk dalam pemberian makanan yang aktif atau responsif. Kalau misalnya dia tidak suka pada suatu makanan pada pemberian awal, bisa dicoba lagi nanti ya, maksudnya beberapa hari lagi dicoba lagi makanan tersebut. Terus anak tidak boleh dipaksa, bantu anak yang lebih tua untuk makan sendiri. Jadi pembuatan makanannya harus bagaimana, kalau tadi belum dijelaskan ya, baru dari ufrek juteknya. Kalau usia 6 bulan, semua makanan 4 bintang tadi bisa nyenengan campur jadi satu, dilumatkan kemudian disaring kalau sudah 6, kalau untuk usia 6 bulan ya. Jadi nasi, lauknya, sayurnya, ada kuahnya, nyenengan jadikan satu, dilumatkan kemudian disaring. Nanti kalau sudah mulai 8 bulan, pelan-pelan dilumatkan saja, tidak usah disaring lagi ya. Kalau usia 8-9 bulan itu sudah mulai bisa dengan makanan lumat, tidak perlu disaring lagi. Kalau sudah 1 tahun sudah menu keluarga ya. Tadi ufrek jutek fares bersihnya bagaimana? Nah ini yang harus diperhatikan, karena kalau tidak bersih bisa menyebabkan diare. Kalau anak terlalu sering diare, nanti akan terjadi penurunan berat badan, penurunan daya tahan tubuh, mengakibatkan infeksi yang akhirnya mengakibatkan pertumbuhannya anak terganggu, berat badannya tidak naik-naik, kekerapan diare, kekerapan batuk pilek seperti itu. Jadi pastikan makanannya itu harus bersih, jangan gunakan pakai mangkuk atau piring. Kalau botol itu susah dibersihkan ya, seperti itu. Mencuci tangan dengan sabun sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan dan sebelum memberi makan anak. Cuci tangan anak dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Oke. Itu ufrek jutek fares bersih. Nah, ada beberapa hal yang penting dalam pemberian MPASI yang harus kita perhatikan. Ya, ini harus diperhatikan benar-benar karena ini akan berhasil tidaknya ibu-ibu memberikan MPASI bisa ditentukan dari sini ya. Teruskan berikan ASI paling kurang selama 2 tahun. Mulai usia 6 bulan, tambahkan berbagai jenis makanan untuk memperkaya makanan pokok, termasuk kacang-kacangan, buah, sayuran, dan makanan hewani. Itu yang saya sebut tadi. Jadi mulai 6 bulan sudah bisa 4 bintang, tidak hanya bubur instan dulu, tidak hanya pisang dulu, seperti itu enggak, tapi langsung komplit 4 menu keluarga bisa masuk, tinggal mengatur teksturnya. Gula dan garam boleh diberikan dalam jumlah sedikit, sekedar untuk pengenalan rasa. Jadi kalau masak untuk di bawah 1 tahun, mungkin jenengan pakai ini aja, bawang putih, bawang merah, dan salam ya. Jadi gula garamnya sedikit mawon, menggunakan garam beriodium, dan batasi penggunaannya jika terlalu banyak karena akan membebani ginjal dan berisiko hipertensi saat dewasa. Tidak usah memakai penyedap rasa ya. Kemudian waktu makannya yang teratur. Kalau dulang jangan lebih dari 30 menit. Nah, kalau sudah 30 menit rasanya sudah berubah. Jadi atur porsinya kira-kira 30 menit itu habis. Kalau ternyata nggak habis, berarti dia boleh makan misalnya porsinya harus setengah mangkok, 30 menit nggak habis, baru seperempatnya, berarti nanti frekuensi makannya yang ditambah menjadi 4-5 kali makan ya. Tidak diberikan makanan lain biar dia tidak kenyang dulu. Misalnya jam 11-12 mau makan siang, jam 11 minum susu, nah itu nanti dia akan kenyang dulu, akhirnya dia tidak mau ya. Tidak ada paksaan, tidak sambil bermain atau nonton TV, dan makanan bukan sebagai hadiah. Kalau mau makan tak kasih ini, seperti itu bukan ya. Kemudian makanan selingan dapat berupa irisan mangga matang, pepaya, pisang, alpukat, sayuran, sayur goreng misalnya brokoli goreng, brokoli rebus, roti tawar, kentang goreng, atau ubi jalar. Jadi makanan selingan itu bervariasi. Anak-anak dimotivasi untuk makan sendiri bila memungkinkan. Misalnya sudah berusia 1 tahun ke atas, itu bisa kita coba dia untuk makan sendiri ya.
Kemudian makan kalau sudah misalnya makan sendiri kok dibuat mainan, dan setelah 10 sampai 15 menit kita angkat makanan tersebut ya. Membersihkan mulut anak hanya setelah makannya habis, jangan sebentar-sebentar dibersihin seperti itu enggak, tapi setelah semua makan habis baru kita bersihin. Kemudian memberikan kapsul vitamin A mulai anak usia 6 bulan sampai 5 tahun ya, di posyandu setiap bulan Februari dan Agustus. Makanan baru, jadi tentu kalau kita aja yang gede pasti bosan ya kalau makanan mamnya itu aja. Jadi beberapa cara pengenalan makanan baru: menyajikan makanan saat anak sedang lapar, dicobanya satu persatu, dihidangkan dalam jumlah sedikit, kemudian sajikan beberapa jenis makanan baru agar anak dapat memilih. Nah, itu tadi tentang PMBA atau pemberian makanan bayi dan anak. Apabila semua hal tersebut itu ibu-ibu terapkan, PMBA yang baik akan mencegah anak menjadi stunting. Okay? Itu yang bisa saya sampaikan dari sisi gizi tentang pemberian makan bayi dan anak. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, nanti bisa kita bisa jenengan sampaikan pada saat ini pertemuan kelas WhatsApp, nggih. Ya, ada nanti grup WhatsApp-nya, jenengan bisa sampaikan semua pertanyaan tentang pemberian makan bayi dan anak di situ. Baik, cukup untuk pemberian makan dan pada bayi dan anak. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.